sekitar 12 tahun yang lalu di 2012 ya. Dia nggak bisa bangun dari sholat. Ketemulah diagnosis awal itu adalah myositis. Kita juga penasaran nih ini apa gitu. Jadi sama-sama penasaran juga jadi semua rumah sakit Jakarta dah. Iya udah. Iya. Aku sampai kalau aku daftar ke sini udah. Udah ada namanya. Udah ada namanya. Itu karena aku bertahun lalu tuh udah pernah ke situ. Coba ketemuin dengan dokter lu namanya. Udah ketemulah dokter lu. Terus menurut dokter lu ini kayaknya bisa ke arah genetik nih. Setelah sekian lama tes itu kita harus ke Singapura ternyata. Untuk ke Singapura banyak pertimbangannya lah. Tiba-tiba dikabarin kalau bisa tes itu di Jakarta aja. Yang mana kita diketemuin lah nama rumah sakitnya Mandaya. Ini cahaya di dalam kegelapan ibaratnya yang benar-benar wah ini beneran ini di sini ya di Jakarta ya udah oke. Kita senang di situ. Kemudian kita konsul lagi ke dokter lu karena hasilnya benar. Terus Apa ada ya? tipe 1. Kalau menurut aku ya dukungan sih mbak, dukungan paling penting ya, karena aku tuh kayak bersyukur sih punya keluarga yang sangat support terus juga. Waktu itu sekitar 12 tahun yang lalu di 2012 ya, dia nggak bisa bangun dari sholat pertama. Loh kok tiba-tiba nggak bisa bangun dari sholat? Segala macam kita cari diagnosis segala macam, ketemulah diagnosis awal itu adalah myositis autoimun, which is mikir autoimun ini apa, penurunan pertama adalah dia nggak bisa bangun dari sholat, tapi bangun dari bangku dia bisa. Kemudian singkat cerita mau ada lahiran anak kedua setelah 9 tahun ya. Covid masih ada, kenalah ke kita. Yang paling berat adalah Siti Sarah. Masuk ICU selama 2 minggu. Setelah dari ICU rawat rumah, tiba-tiba nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, semua bangun, duduk pun nggak bisa, berdiri udah benar-benar totally nggak ada otot sama sekali. Tiba-tiba Siti Sarah nggak sadar. Nah di situ masuk ICU lagi, tempat henti napas di situ. Akhirnya 6 hari di ICU, pulang dari ICU, pasang tracheostomi. Nah ini kemudian berobatlah autoimun ini karena masih mikir dia ada autoimun myositis. Dengan beberapa minggu kita cek lagi ke dokter, kasihlah obat-obat. Pertama kan obat-obat dari autoimun ada obat-obat yang keras lah. Nah itu kok nggak ada perubahan. Nah ini ngapain diminum lagi gitu kan? Stop dulu obatnya. Coba ketemuin dengan dokter lu namanya. Udah ketemu lah dokter lu. Terus dites autoimunnya. Karena menurut dokter lu ini kayaknya kalau nggak autoimun ke arah genetik nih. Kita tes lah namanya tes autoimun dulu. Ada nggak sih myositis ini, emang ada nggak? Ternyata nggak ada. Kita juga penasaran ini apa gitu, jadi sama-sama penasaran mungkin jadi tegang kali ya utara. Dan dulu aku tuh mikir gini kayak kan dokter nyaranin untuk MRI segala macam. Kita aku tanya terus kalau misalkan aku ketahuan misalkan sakit A gitu, apa ada obat? Kan dokter bilang nggak ada. Ya udahlah nggak usah. Jadi aku mikir ke situ. Aku nggak mikir kalau misalkan akan terdampak ke depannya seperti ini, karena memang dulu nggak secanggih ini juga ya. Iya dulu apa? Belum canggih ini, jadi ya udah deh kita jalanin aja dulu sih. Ya udah, tapi dulu aku masih bisa nyetir, naik turun tangga, terus Bahkan apa ya, masak lah, apa ya biasa lah. setelah sekian lama tes itu kita harus ke Singapura ternyata. Untuk ke Singapura garis instan lah, mau BIPAP, banyak pertimbangannya lah. Dengan begini semua keluarga pertama ya, almarhum bapaknya terus fighting dengan semua rumah sakit Jakarta dah. Iya udah. Ya, Aku sampai kalau aku daftar ke sini udah ada namanya. Udah ada namanya. Itu karena aku mau bertahun lalu tuh udah pernah ke situ. Makanya masih ada ya nama aku di situ. Iya ini pernah itu.
tiba-tiba dikabarin kalau bisa tes itu di Jakarta aja, yang mana kita diketemuin lah nama rumah sakitnya Mandaya. Ini cahaya di dalam kegelapan ibaratnya, yang benar-benar wah, ini beneran ini di sini ya, di Jakarta. Ya udah oke, kita datang dan memang ya udah nggak usah jauh-jauh, ibaratnya kita harus ke Singapura untuk ambil darah doang. Kita senang di situ. Kemudian kita konsul lagi ke dokter lu karena hasilnya benar. Ada cuma satu. Yang aku suka sama dokter itu nggak apa-apa obat gitu. Jadi dicari dulu akarnya. Coba kamu cek ini gitu, dan udah ada hasilnya. Aku kirim, beliau baca, oh ya udah aman. Sekarang kan lebih banyak rutinitas yang latihan kaki, itu udah pasti jalan dengan bantuan dokter Kevin yang pakai Sendal AVO itu ya, sepatu AVO. Sepatu AVO itu jadi buat jalannya lebih lurus lagi. Bu Sarah nih, even kalau dari saya ya, saya tuh kita nih keluarga butuh banget nih Bu Sarah. Karena sosoknya nih biar diem aja. Maksudnya nggak mau tangan segala macam, semua butuh bantuan dari beliau nih, kayak yayasan, sekolahan segala macam tuh butuh beliau. Kalau menurut aku ya, dukungan sih mbak, dukungan paling penting ya, karena aku tuh kayak bersyukur sih punya keluarga yang sangat support. Itu kami juga yang peduli banget ya mbak. Terapi pertama saya pengen tuh adalah terapi keluarga, karena keluarga itu support system yang paling dekat banget tuh sama mental. Saya juga manusia ya, kadang saya juga lagi lelah gitu, kayaknya lagi pengen leyeh nih hari ini. Tapi kalau melihat Sarah yang semangat gitu, yuk latihan yuk tangan, yuk latihan kaki, jalan yuk. Saya juga, ayo, saya juga jadi semangat lagi ya. Oh beneran, ayo. Jadi kayak gitu-gitu ya. Kadang anak juga, mama ayo kita keluar yuk gitu. Karena kan lagi males, karena ada kesempatan juga kan. Ya udah deh yuk, ayo kita keluar gitu. Dengan gitu kan kita jadi apa ya, punya apa sih, kayak semangat lagi gitu kan. Ayo deh gitu. Kalau dari saya pribadi, paling nggak bisa tuh namanya kalah. Maksudnya kalah kalau untuk dapat pelajaran baru saya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kalah sama keadaan, belum perang, nggak deh. Itu bukan cerita saya.